Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzalna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua kenikmatan. Nikmat yang paling berharga yang masih bisa kita rasakan pada hari ini adalah indahnya nikmat iman, indahnya nikmat Islam, dan indahnya nikmat ihsan. Dan tak lupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita masih setia terhadap agama Islam, dan dalam keadaan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa berbuat ihsan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai lumbung pahala bagi wanita pada bulan Ramadan. Banyak sekali para wanita yang mengeluhkan karena tidak bisa memaksimalkan ibadah ketika di bulan Ramadan. Karena Allah telah memberikan fitrah kepada setiap perempuan di setiap bulan akan mengalami fase haid, di mana ketika haid beberapa ibadah tidak bisa dilaksanakan seperti ibadah sholat, ibadah puasa, tawaf ketika haji, dan lain sebagainya. Namun saudara-saudaraku, perlu kita ketahui bahwa masih banyak sekali amalan-amalan yang lain yang masih bisa kita laksanakan. Seperti halnya yang pertama, kita memperbanyak membaca istighfar. Allah Subhanahu wa taala sangat senang sekali dengan hamba yang senantiasa membaca istighfar. Dikisahkan suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal ingin sekali mengadakan perjalanan dari Baghdad ke Basrah, di mana padahal beliau tidak memiliki saudara di sana, tidak memiliki teman di sana, tidak memiliki janji untuk bertemu siapapun, tetapi ia memiliki keinginan yang kuat untuk pergi ke Basrah. Hingga pada akhirnya beliau mengadakan perjalanan dari Baghdad ke Basrah. Setibanya beliau di Basrah pada malam hari, beliau singgah di sebuah masjid. Kemudian beliau melaksanakan sholat isya. Setelah sholat isya, beliau karena merasa lelah, akhirnya tidur di dalam masjid. Kemudian datanglah seorang marbot dan menanyai, "Ya rojul, apa yang engkau lakukan di sini?" gitu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, "Ana musafir, saya ingin melakukan atau tidur di dalam masjid ini." gitu. Kemudian dilarang oleh marbot tersebut dan diusir untuk keluar. Dan kemudian ketika Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari masjid, akhirnya beliau tidur di luar masjid. Dan sama, beliau tidak diizinkan untuk tidur di luar masjid. Kemudian adegan tersebut diketahui oleh seorang penjual roti yang berada di sekitar masjid itu. Dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dipanggil oleh seorang penjual roti tersebut. "Ya rojul, kesini," kata sang penjual roti. "Tidurlah dan bermalamlah di rumahku yang seadanya ini, dan engkau boleh melanjutkan perjalananmu esok hari." Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal tidur dan bermalam di rumah sang penjual roti tersebut. Ketika tiba waktunya, sang penjual roti itu membuat roti. Ketika beliau membuat roti itu, ketika mengaduk, beliau senantiasa beristighfar, Astaghfirullahaladzim. Sang penjual roti itu senantiasa beristighfar. Kemudian dilihatlah oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, "Sudah seberapa lama engkau melakukan amalan ini?" gitu. Kemudian sang penjual roti itu menjawab, "Saya telah menjual roti selama 30 tahun. Dan selama 30 tahun itu setiap saya mengaduk roti, saya senantiasa mengucapkan istighfar." Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, "Apa yang engkau dapatkan dari amalan tersebut?" Sang penjual roti itu menjawab, "Saya tidak ada permintaan saya yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu." Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, "Apa itu?" "Saya ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal seketika langsung bertakbir, "Allahu Akbar. Ternyata istighfar engkau lah yang membuat saya, yang mengundang saya untuk datang ke Basrah." Nah, teman-teman, dari cerita tersebut dapat kita ambil hikmahnya bahwa begitu besar manfaatnya
ketika kita senantiasa mendawamkan istighfar, karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang sekali dengan hamba yang senantiasa membaca istighfar. Kemudian yang kedua, ketika kita haid di masa Ramadan ini, kita bisa menggunakan waktu kita untuk membaca buku. Buku apapun itu bisa kita baca. Misalkan membaca buku fikih, membaca buku sirah, atau bisa menggunakan waktu luang kita untuk membaca buku politik, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian amalan yang ketiga, kita bisa menggunakan waktu di masa haid di bulan Ramadan ini untuk beramal, yaitu infak sedekah. Di masa-masa yang seperti ini, banyak sekali organisasi, komunitas, dan lain sebagainya yang menggunakan momen ini untuk open donasi, yang dimana donasi ini digunakan untuk program kerja mereka, yaitu penyantunan anak yatim, buka bersama dengan anak yatim, berbagi takjil, berbagi iftar, berbagi sahur, dan lain sebagainya. Kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk kita gunakan berinfak dan bersedekah melalui perantara mereka, yang kita sama-sama tahu bahwa ketika kita menyiapkan atau memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melaksanakan puasa. Kemudian yang selanjutnya, kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang lainnya, seperti ketika kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini di rumah, kita bisa membantu orang tua kita, terutama ibu, untuk memasak, menyiapkan buka bagi keluarga, menyiapkan sahur bagi keluarga, atau membantu membereskan rumah, dan lain sebagainya. Dimana kita sama-sama tahu bahwa itu bukanlah amalan ibadah, namun ketika kita melaksanakan kegiatan itu yang kita niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah, yang kita niatkan untuk mencari ridhonya Allah, maka hal itulah yang kita dapatkan. Nah, saudara-saudaraku perempuan semuanya, jadi begitu, kita masih bisa memaksimalkan amalan-amalan yang lain yang masih diperbolehkan untuk kita laksanakan ketika kita berhaid di bulan Ramadan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ungdur maqala wa la tangdur mangqala. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.